Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba kembali di tempat asalnya, dan murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat. Banyak orang takjub mendengar dia dan berkata, "Dari mana diperolehnya hal-hal itu? Hikmat apakah yang diberikan kepadanya? Bagaimanakah mukjizat-mukjizat yang demikian dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada di sini bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Yesus tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Yesus merasa heran karena mereka tidak percaya. Lalu Yesus berjalan berkeliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dari pewartaan pagi hari ini kita mendengar bagaimana penolakan itu terjadi terhadap Nabi Yehezkiel dan juga terhadap Yesus. Lalu dalam bacaan kedua dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang kedua, menunjukkan bagaimana Paulus juga mengalami hal yang sama, tetapi akhirnya Paulus mengatakan bahwa jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, bagaimana hal ini harus kita renungkan, kita refleksikan bersama. Pertama-tama, saudara terkasih, kita akan melihat bagaimana Yehezkiel. Yehezkiel seorang nabi yang mengalami kurang lebih hal yang sama yang dialami oleh Nabi Yeremia. Apa yang dialami? Yang dialami adalah dia diutus di tengah-tengah bangsa yang dikatakan tadi dengan jelas, yakni, "Hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa yang memberontak melawan aku." Berarti pada saat itu, orang-orang Israel sungguh-sungguh melawan Allah. Dan masih dikatakan, mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Mereka keras kepala dan tegar hati. Itulah yang dihadapi oleh Nabi Yehezkiel. Tentu saja, Nabi Yehezkiel bersama orang-orang Yahudi pada waktu itu merasakan bahwa mereka senasib sebenarnya, karena sama-sama orang Yahudi. Tetapi karena Yehezkiel itu diutus oleh Allah menghadapi bangsanya yang demikian, tentu saja dia merasakan frustrasi. Dia merasakan kecewa
dengan bangsanya sendiri. Karena bangsanya dicap sebagai pendurhaka, bangsanya dicap sebagai yang melawan Allah. Nah, maka dari itu, saudara terkasih, apa yang dikehendaki oleh Allah? Beginilah firman Tuhan Allah. Kepada keturunan inilah aku mengutus engkau. Kepada mereka harus kau katakan. Dan entah mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Rupanya, pengalaman yang dialami oleh Yeskiel, apakah dia diakui sebagai nabi atau tidak? Yang jelas dia harus mewartakan. Dia diutus Allah harus menjalankan bagaimana mempertobatkan bangsa Israel itu. Maka dikatakan dengan jelas, mereka atau bangsa itu mendengarkan atau tidak. Berarti yang harus dibangun oleh sikap Yeskiel tidak lain adalah dia tetap menjalankan perutusan Allah walaupun dia ditolak oleh bangsanya. Kemudian, saudara terkasih, dari bacaan yang kedua, kita melihat bagaimana pengalaman Paulus ketika dia bertobat, dia menerima rahmat Allah, dia ungkapkan, saudara-saudara, agar aku tidak meninggikan diri, karena pernyataan luar biasa yang aku terima, aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk mengecoh aku, agar aku jangan meninggikan diri. Sebagai orang yang bertobat, menerima rahmat dari Tuhan Yesus sendiri, tentu seharusnya dia bangga, dia bahagia, bersuka cita. Tetapi manusia tetaplah manusia, dengan kebanggaan akan muncul juga kesombongan. Dan itu yang tidak dikehendaki oleh Allah, maka Allah dikatakan mengutus seorang utusan iblis yang untuk mengecoh aku agar aku jangan meninggikan diri. Nah, dari refleksi Paulus ini menunjukkan akhirnya walaupun dirinya lemah, dia justru merasa kuat karena yang bekerja di dalam dirinya itu adalah rahmat Allah. Rahmat Allah itu bukan untuk dibanggakan, apalagi menjadikan orang sombong. Tetapi dari kelemahan-kelemahannya yang menyatakan rahmat Allah akan bekerja di dalam dirinya, itu merupakan dasar bagaimana Paulus terus-menerus mewartakan apa yang seharusnya dia wartakan. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, kesukaran, penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Lalu yang ketiga adalah pengalaman dari Yesus itu sendiri. Yesus itu kecil dibesarkan di Nazaret. Dan kemudian sekarang dia kembali ke kampung halamannya, di tempat asalnya. Dan ketika dia mengajar di Bait Allah, apa yang terjadi ketika dia mengajar di rumah ibadat itu? Banyak orang kagum. Tapi kekaguman itu hanya sesaat. Mengapa sesaat? Karena kemudian orang mulai mempertanyakan. Bahkan akhirnya tidak percaya. Maka tadi kita mendengar, dari mana diperolehnya hal-hal itu? Hikmat apakah yang diberikan kepadanya? Bagaimanakah mukjizat-mukjizat yang demikian dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon?
Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama dengan kita? Dikatakan, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Akibatnya apa? Yesus tidak bisa membuat mukjizat satupun. Dikatakan, Yesus sendiri menyatakan dengan jelas, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya. Yesus tidak dapat membuat mukjizat satupun, maka dia mulai berkeliling. Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Nah, apa yang dialami oleh Yesus ini? Walaupun dia akhirnya ditolak oleh orang-orang sekampungnya, apakah kemudian Yesus itu putus asa? Tidak. Dia ditolak di kampungnya, lalu mulai berjalan dari desa ke desa sambil mengajar. Yesus tidak putus asa, tetapi dia tidak melawan orang-orang sekampungnya, melainkan dia tetap mengajar dan mewartakan apa yang harus dia laksanakan. Saudara saya terkasih, dari tiga pengalaman tokoh dalam Alkitab ini mengajak kita untuk berefleksi tentang keputusasaan sebagai seorang pewarta. Ketika kita dibaptis, kita diurapi dan memperoleh martabat sebagai imam, nabi, dan raja. Itu karena baptisan. Kalau dikatakan imam, ini memang bukan imam jabatan seperti seorang imam atau pastor, bukan. Tetapi martabat sebagai imam diperoleh dalam diri kita. Lalu sebagai juga nabi yang mempunyai tugas mewartakan apa yang menjadi keinginan dan kehendak Allah. Nah, saya ingin menggarisbawahi soal peran nabi ini. Seperti Yehezkiel, seperti Paulus sebagai pewarta, dan juga Yesus dalam kehidupannya juga sebagai pewarta. Nah, dikatakan setiap orang yang sudah dibaptis mempunyai tugas perutusan yang sama untuk mewartakan di dalam kehidupannya, yakni warta kerajaan Allah, warta keselamatan kepada semua orang. Lalu bagaimana reaksi kita pada umumnya? Karena ini menyangkut soal pewartaan. Lalu orang mulai mencari alasan. Saya ini tidak belajar kitab suci. Saya ini bukan romo. Saya ini bukan katekis. Saya tidak bisa mewartakan. Maka saya tidak mewartakan. Saya katakan inilah reaksi kita. Reaksi yang umum, yang sering kali kita dengar. Nah, saudara terkasih. Padahal kita diutus menjadi seorang pewarta, menjadi seorang nabi. Kita merasa tidak tahu kitab suci. Tetapi apa yang terjadi? Ambil contoh. Setiap tahun bulan September itu menjadi bulan kitab suci nasional. Apa yang terjadi? Berapa banyak orang yang merasa tidak tahu tentang kitab suci, tapi diajak mendalami kitab suci. Jumlah yang hadir dibandingkan kalau mari kita sama-sama berdoa rosario di bulan Maria. Berapa yang datang? Ada 10 orang? Mungkin kalau rosario itu bisa 25, bisa 50 orang. Ini menjadi keprihatinan kita sebagai umat Kristen Katolik yang ternyata tidak tahu tentang kitab suci, tapi diajak untuk merenungkan kitab suci, tidak datang.
Nah, lalu bagaimana dari segi yang memimpin atau tanda petik yang mewartakan di dalam pertemuan itu sendiri? Mungkin yang hadir bukan romo, yang hadir bukan suster yang juga mungkin belajar kitab suci, tetapi awam biasa. Saya yakin bahwa orang-orang itu sudah tanda petik setengah mati mempersiapkan hati. Apa bahan-bahan dari BKSN itu. Tapi tidak dihargai. Karena yang datang mungkin hanya 10 orang, mungkin bahkan 5 orang. Apakah mereka putus asa? Ini suatu kenyataan. Mungkin tidak putus asa, tapi dalam hatinya jengkel. Mengapa jengkel? Jelas dia sudah mempersiapkan sedemikian rupa, tapi tanggapan dari kita justru tidak seperti yang diharapkan. Padahal kalau kita sendiri diajak atau disuruh untuk mewartakan, jelas seperti yang tadi saya katakan, reaksi umumnya kita tidak belajar kitab suci, kita tidak tahu kitab suci, bagaimana saya harus mewartakan? Karena tidak bisa, ya saya tidak mewartakan. Tapi dia ajak untuk mendengarkan kitab suci, merenungkan, merefleksikan kitab suci, tidak mau. Inilah faktanya. Lalu bagaimana saudara terkasih? Apakah mewartakan sabda Allah itu harus dengan kata-kata? Apakah mewartakan kitab suci itu kita harus sungguh bisa belajar kitab suci dengan baik, baru kita bisa mewartakan? Kita sadar, pada tahun 1975, Paus ke-6 mengeluarkan dokumen yang namanya Evangelii Nuntiandi. Apa yang dikatakan di sana sangat jelas. Pewartaan, evangelisasi pertama-tama dan utama adalah kesaksian hidup. Itu yang dikatakan. Baru kemudian berbicara tentang pewartaan verbal, baru kemudian berbicara tentang sarana pewartaan melalui komunikasi sosial. Nah, maka dari itu, saudara terkasih, kalau dikatakan bahwa kesaksian hidup itu sudah menjadi pewartaan, maka sebenarnya setiap orang Kristen bisa mewartakan melalui kesaksian hidupnya. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, apa yang dikatakan di dalam kitab suci, kita hendaknya jangan hanya menjadi pendengar firman, tetapi harus menjadi pelaku firman. Pengandaiannya, orang sudah mendengar. Dengan mendengar, orang melakukan. Nah, perlakuan dalam kehidupan kita yang menghayati firman itu dalam kehidupan, itulah menjadi kesaksian yang nyata. Tetapi jangan sampai kita tidak tahu tentang apapun mengenai sabda Allah, tiba-tiba kita memberi kesaksian. Kesaksian dari mana? Saudara saya terkasih, memang kemampuan kita satu dengan yang lain itu pasti berbeda. Tetapi kalau dikatakan kesaksian hidup itu menjadi sesuatu yang penting, yang mendasar oleh Paus ke-6, ini menjadi pengajaran yang baik bagi kita semua. Kita harus meneliti hidup kita masing-masing. Apakah hidup saya ini sudah benar atau belum? Apakah dalam kehidupan saya ini sungguh-sungguh saya menghayati firman Allah atau belum? Ataukah dalam kehidupan saya ini saya hanya sekedar hidup? Istilahnya kalau saya menjadi Katolik, ya sudah, Katolik KTP saja. Saudara terkasih, tentu saja pengalaman Yeskiel maupun Paulus dan Yesus ini harus menjadi peringatan bagi kita semua. Kita janganlah menjadi orang-orang yang pasif, tidak mau mendengar, apalagi kemudian menghidupi firman Allah. Kalau hal itu tidak kita lakukan, bagaimana kita harus bersaksi kepada orang lain
bahwa kita ini adalah orang-orang Kristen yang mempunyai kitab suci dan kita menghayati kehidupan atas dasar kitab suci itu. Santo Hieronymus mengatakan bahwa tanpa mengenal kitab suci, sebenarnya kita tidak mengenal Kristus. Karena melalui kitab suci itulah, melalui Injil itulah, kita sungguh mengenal Kristus. Bukan hanya kata orang. Karena kita sudah puas diri, oh saya pernah dulu diajar. Entah oleh siapapun, oleh suster atau mungkin romo. Tapi semua itu kata mereka. Tapi bagaimana dia sendiri sungguh-sungguh mengenal lewat apa yang dia baca di dalam kitab suci. Tetapi karena tidak pernah membaca, Hieronymus itu mengatakan dengan jelas bahwa dengan tidak membaca kitab suci, orang itu sebenarnya tidak mengenal Kristus. Padahal kita sebagai orang Kristen itu mengikuti Kristus. Lalu Kristus yang mana yang sebenarnya yang kita ikuti? Hanya kata orang. Maka marilah saudara terkasih, sadar akan kenyataan semacam itu, kita menjadi orang-orang yang jangan pertama-tama putus asa. Kita masih ada waktu, kita masih diberi waktu untuk mau membaca, mau mendengarkan kitab suci firman Allah itu sendiri. Kita harus bersikap rendah hati di hadapan Allah yang bersabda. Dan kita harus menerima sabda itu sebagai kehendak Allah. Maka dengan demikian kita harus menjalankan kehidupan ini sesuai dengan kehendak Dia. Dengan demikian juga akhirnya kita menjadi orang-orang yang disebut sebagai pengikut-pengikut Kristus yang sejati. Amin.